kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun dari peristiwa kami tadi malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mengangkat renungan harian kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar juga Tuhan, apapun yang jadi aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan yang berkati langkah kehidupan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Amanginang dan saudara-saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada Rabu 5 Juni 2024, terambil dari Psalmen 145 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita. Nabonar do Jahoba disalut akka dalanna, jala basa di bagasan salut jadi-jadian nai. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang dan saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak asing dengan kata keadilan atau kata adil yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap manusia, setiap perusahaan, setiap organisasi ataupun hal lainnya ingin mencapai peraturan yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Kalau kita dalam konteks negara, ada aparat hukum yang mengatur bagaimana sistem keadilan supaya tercapai bagi seluruh rakyat Indonesia juganya. Keadilan yang tidak hanya pada seseorang saja, tapi bagi semua dan dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Sebenarnya mainan dan saudara-saudari sekalian, apa yang dimaksud dengan adil? Apakah adil hanya bertindak benar sesuai dengan standar kebutuhan, kebenaran atau standar hukum saja yang berlaku? Mungkin kalau kita refleksikan atau kita kaitkan dengan kita sebagai anak Tuhan, kita terpanggil untuk juga mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Yesus sebagai teladan kita dalam kehidupan kita. Dalam nats kita ini tuliskan bahwa Allah itu adil, artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Di sini Amanginang dan saudara-saudara sekalian, kita dapat melihat bagaimana Tuhan berlaku adil bagi seluruh umat manusia. Dia berlaku adil bagi kita, Dia mencukupkan bagi kita semua. Artiannya Manginang, keadilan Allah itu dinyatakan dengan berbagai cara dalam kehidupan kita yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Manginang, keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Yang kedua, keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Artiannya Manginang, Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa akan mengajar dengan hukumannya, tapi Dia membenarkan dan memberi kita pengampunan bagi siapapun yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, Amanginang, keadilan Allah dinyatakan dengan memberikan penghargaan atas setiap pekerjaan Tuhan yang dilakukan. Yang keempat, setiap pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Allah memperhatikan setiap perbuatan baik, bahkan tindakan kecil yang kita lakukan ketika kita mengasihi. Artinya Manginang, Allah nyata dalam kehidupan kita. Dia mencintai tidak pandang bulu siapa kita. Keadilan itu terjadi pada diri kita setiap umat manusia. Walaupun kita tahu bahwa kita umat manusia itu penuh dalam keberdosaan, penuh dalam kesengsaraan, dan penuh dalam proses yang tidak mungkin sesuai dengan kehendak kita saja. Dalam hal ini mungkin kita bisa bertanya-tanya, sebenarnya kata adil apakah sama dengan kata adil yang seperti kita pahami dalam konteks hukum, konteks kenegaraan, dan konteks Tuhan, konteks Allah? Kenapa Ia mau menyelamatkan kita? Kenapa dosa kita diselamatkan walaupun kita sudah jatuh dalam dosa? Yang menjadi jawabannya Amanginang dan saudara-saudara sekalian itu salib Kristus. Tanpa salib Kristus tidak ada manusia yang diselamatkan. Tanpa salib Kristus, tanpa Yesus disalib, tidak ada manusia yang akan selamat dari keberdosaannya. Semua manusia telah berbuat dosa, semua manusia telah buat pelanggaran, dan seharusnya harus binasa. Tapi karena kasih dan keadilan dari Allah, sehingga kita semua tidak binasa. Kasih dari Allah, kasih dari Tuhan kepada kita, sehingga Ia mengorbankan anaknya untuk mati di kayu salib untuk kita, umat manusia. Ada sebuah cerita Manginang ketika 3 orang anak memiliki ukuran tinggi badan yang berbeda-beda. Ketika mereka ingin melihat suatu pertandingan yang dibatasi oleh tembok yang agak tinggi, tentunya ketiga anak ini akan mencapai untuk melihat itu hal-hal yang berbeda-beda.
Kalau dalam konteks keadilan mungkin setiap anak dapat satu kotak, artinya adil. Sebenarnya keadilan itu apa? Apakah hanya sebatas dengan jumlah, kuantitas yang sama diberikan atau sesuai kebutuhan? Kalau kita lihat sebenarnya anak yang paling pendek tentunya dia lebih membutuhkan banyak kotak untuk dia bisa berdiri dan dia bisa melihat pertandingan tersebut. Kalau kita beri satu-satu kepada 3 anak ini, tentunya anak yang paling pendek itu tetap tidak bisa melihat karena tubuhnya jauh lebih pendek dari teman-temannya. Di sini bukan tentang ukuran tinggi badan, tapi tentang bagaimana seseorang itu dapat memenuhi kebutuhannya, dia dapat mencapai apa yang dia inginkan. Itu sebuah keadilan. Itu salah satu ilustrasi singkat dalam kehidupan kita. Mungkin yang kita rasa ya sudah, yang penting dapat satu orang. Tapi yang menginang dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa keadilan itu bukan tentang berapa jumlahnya, tapi sebagaimana kebutuhan kita yang dapat terpenuhi. Itulah yang mungkin sangat sulit dilakukan ketika kita dalam kehidupan bernegara juga. Bagaimana tidak mungkin bisa secara merata keadilan itu bisa dirasakan oleh setiap orang. Tetapi yang perlu kita yakin menginang bahwa Tuhan itu maha adil dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Walaupun kita berbeda-beda, tapi Tuhan mencukupkan, Tuhan memenuhi apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Dia penuh kasih setia dalam kehidupan kita dan Dia selalu mengampuni kita. Artinya menginang kasih dan keadilan Allah membuat kita semakin mengerti bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan itu semua kita harus pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita dan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita keadilan, Tuhan memberikan rasa kasih setianya dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita dalam kehidupan kita? Kita harus mempertanggungjawabkan itu dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan juga. Sehingga kita dapat bertindak adil bagi siapapun. Dan terkhususnya kita mengetahui Allah itu maha adil. Oleh karena itu menginang, jangan sekalipun kita berpikir bahwa Allah tidak mengerti dalam kebutuhan kita. Kenapa yang satu mendapatkan yang banyak daripada saya? Contohnya seperti itu, tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah mencukupkan apa yang kita butuhkan karena Allah itu maha adil dan Dia penuh setia dalam segala perbuatannya. Demikian menginang dan saudara-saudara sekalian sekiranya bisa dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.